terbang itu ada beberapa kategori dan ada kelas-kelasnya juga. Kalau kita berbicara tentang pesawat terbang, kita harus tahu persis tentang yang mana yang kita bicarakan. Sebab sudah ada kecelakaan tragis yang terjadi gara-gara adanya kesalahan dalam pesawat terbang ini. Contohnya, orang yang biasa naik helikopter dari depan. Lalu kalau dia naik airplane juga dari depan, apa yang terjadi? Seorang bapak yang berjalan dari depan airplane, lehernya terpotong, kepalanya putus, kena baling-baling pesawat terbang kecil karena baling-balingnya ada di depan. Kalau helikopter memang harus didekati dari depan karena baling-balingnya ada di belakang dan di atas. Tapi kalau airplane kecil, baling-balingnya di depan. Jadi harus didekati dari samping belakang. Demikian jugalah halnya dengan hukum Taurat. Banyak sekali kesimpang siuran yang dibahas hukum Taurat yang itu, tetapi yang dimaksud hukum Taurat yang ini. Dan yang dipakai ayat-ayat yang tidak sesuai. Jadi seperti pesawat terbang tadi, hukum Taurat juga ada beberapa kategori dan jenis-jenisnya. Hukum Taurat itu ada hukum moral, yaitu yang 10 hukum. Ada hukum upacara, dan itu banyak sekali hukum-hukum dan peraturannya. Ada juga hukum kesehatan, itu juga banyak sekali detail-detailnya. Ada juga hukum sivil, dan itu juga banyak sekali bagian-bagiannya. Semuanya itu disebut hukum Taurat. Jadi coba bayangkan, kalau kita berbicara hukum Taurat, yang kita maksud hukum moral, tapi pembahasannya yang untuk hukum upacara. Bingunglah orang-orang. Ayat-ayat Alkitab kelihatan jadi bertentangan. Jadi sangatlah perlu kita mengetahui jenis dan kelas hukum itu. Bahwa hukum ada beberapa kategori. Supaya ayat-ayatnya juga jangan salah-salah. Supaya tidak saling bertentangan. Marilah kita sungguh-sungguh belajar kebenaran ini, supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah berakar bertahun-tahun turun-temurun dari generasi ke generasi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan itu.